Jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Beliau dengan legowo menyatakan mundur. Jadi Bung Ruslan itu sama ya seperti dua tamu saya sebelumnya, ada Bang Sahgana Nenggolan, ada Anton Permana. Mereka kena pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan 15. Betul. Jadi waktu video itu saya bacakan, saya mau bacakan lagi ya biar Sobat Era paham ya. Jadi pasal 14 ayat 1 itu bunyinya adalah Undang-Undang Nomor 1 1946 ya. Bunyinya adalah barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, itu tuntutan atau dakwaan ya. Dakwaan yang disampaikan untuk Bung Ruslan. Selain itu ada juga dakwaan primer alternatifnya ya. Pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kalau tadi dia udah tahu berita bohong menyebabkan keonaran, kalau ini dapat menyebabkan dan dia tahu itu pemberitahuan bohong kira-kira. Mungkin sumbernya dari orang lain ya. Pasal 15, barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Beda sekali ya. 10, 3, 2. Kalau 10 itu produsennya saya tahu itu berita bohong, saya siarkan itu dan saya pancing untuk membuat keonaran. Kira-kira begitu kan? Kalau yang kedua, berita itu mungkin dari orang lain, tapi sebenarnya saya patut menduga kalau saya siarkan ini akan potensial memunculkan keonaran. Nah, yang ketiga, berita itu berlebih-lebihan, ya kan? Nggak lengkap, nggak jelas juntrungannya. Saya siarkan juga dan potensial memunculkan keonaran. Bro atau Bung Ruslan kena pasal itu ya? Iya. Nah, oke, itu pasalnya. Saya pengen tahu kejadiannya apa, biar Sobat Era paham lagi, biar diingatkan. Kejadiannya saya pikir semua masyarakat Indonesia yang bermedia sosial pasti akan pernah membaca dan mendengar ataupun melihat di YouTube dan lain sebagainya bahwa tanggal 18 Mei 2020 saya membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait dengan kondisi bangsa yang saat ini ya kita lihat sendiri seperti yang terjadi saat ini. Sehingga sebagai anak bangsa yang sangat mencintai bangsanya sendiri patut terpanggil jiwanya untuk menyuarakan. Dan ini adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau boleh tahu apa waktu itu seruannya? Saya walaupun berapa kali menyiarkan Bro Ruslan punya statement, tapi lupa juga kan udah berapa bulan lewat kan? Waktu itu persisnya ngomong apa? Lebih kurangnya bahwa sebaiknya Bapak Jokowi mundur. Karena kita melihat kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa. Ya mungkin beliau total untuk membangun bangsa, tetapi waktu itu saya menyatakan bahwa beliau belum punya kemampuan. Nah, jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Beliau dengan legowo menyatakan mundur, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Itu yang kita hendaki. Kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin tidak persis kalimatnya, tapi kurang lebih begitu ya. Seperti itu ya. Nah, setelah tanggal berapa? 18 Mei itu 18 Mei. 18 Mei mengajukan statement, lalu Bro Ruslan ditangkap kan? Saya dijemput. Saya jangan dibilang ditangkap. Dijemput ya? Dijemput. Kalau ditangkap saya berarti kan menghilang dan kabur mungkin. Saya dijemput. Ya walaupun bahasa polisinya semuanya ditangkap. Ya kan? Dijemput pada tanggal 28 Mei. 10 hari setelah itu dan setelah itu viral di mana-mana. Yang jemput dari mana? Dari Mabes Polri.
Bareskrim Mabes Polri, kemudian dari Bareskrim Polda Sulawesi Tenggara, termasuk dari Polres Buton sendiri. Berapa orang? Tidak usah saya sebutkan berapa jumlahnya. Oke, tapi puluhan ya waktu itu. Ya, hampir menguasai seluruh sudut kampung. Oke. Ya. Kayak biasanya memang kalau operasi seperti itu memang selalu banyak ya. Walaupun yang dijemput juga ya biasa-biasa saja ya. Waktu itu posisi lagi di Buton. Betul. Tapi sehari-hari sebenarnya saya sehari-harinya di Jakarta justru. Oh, di Jakarta. Iya. Waktu itu kenapa lagi di Buton? Sebetulnya pada saat itu istri saya pun sedang sakit keras. Oh, sakit istri keras. saya di Bandung. Ini mohon sakit maaf. keras. Sekarang sembuh sudah ya? Udah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri saya sedang sakit keras, saya juga sempat waktu itu memandikan istri, kemudian memberikan makan atau apa semua. Tiba-tiba dapat telepon dari kampung bahwa bapak juga dalam kondisi yang kritis. Nah, sehingga saya pamit sama ibu mertua, tolong jagain istri saya dulu, saya mau lihat bapak kandung dulu, takutnya juga mungkin gimana-gimana. Di Buton. Saya pulang, dalam celah waktu menengok orang tua ada kesempatan saya nge-tweet, melihat YouTube ya. Bukan di WA. Oh, di WA ya. Oh, WA ya. Saya isi curahan hati itu di dalam WA. Iya. Di situ saya sempat kok keadaan bangsa kita seperti ini. Nah, situlah saya keluarkan semua unek-unek hati saya buatlah di situ dan terus saya bikin tulisan sendiri. Oh, itu tulisan yang kemudian viral di mana-mana ya? Betul. Jadi bukan suara, bukan video itu ya? Ada pesan suara. Ada suaranya juga ya? Pesan suara. Kemudian ada dalam bentuk tulisan. Nah, tulisannya itu juga viral. Kemudian pesan suaranya yang dijadikan YouTube itu di pesan suara. Jadi kalaupun ada gambar YouTube-nya itu orang lain yang bikin. Bukan saya, YouTuber yang. Oh, YouTuber yang bikin lalu menampilkan suaranya Bro Ruslan ya. Ini mohon maaf, ayah meninggal. Pada saat itu sehat. Pada saat itu sembuh. Kemudian saya udah dijemput, kemudian tidak lama di dalam rutan Bareskrim istri saya meninggal. Nah, istri meninggal tanggal berapa? Tanggal 23 September. 23 September. Bro, saya masuk tanggal 29 Mei. 29 Mei. Jadi lebih kurang 3 bulan 4 bulan istri saya meninggal. Karena dijemputnya 28 Mei ya. Perjalanan 1 hari lagi kira-kira begitu. Betul. 29 Mei lalu September meninggal. Kalau ayah? Ayah meninggal tanggal 25 Januari kemarin. Oh, baru 25 Januari ini ya? Januari kemarin 2021. Kalau 26 Januari itu ulang tahun saya. Beda sehari ya. Beda sehari. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Lalu sekarang berarti kan sudah selesai ya masa penahanan ya. Penangguhan juga dapat ya? Betul, penangguhan. Waktu penangguhan itu ada jaminan juga? Jaminan dari anak-anak saya. Kemudian dengan pengacara pasang badan sendiri. Siapa pengacaranya? Almarhum Tonin Tahta Singarimbun. Tonin Tahta Singarimbun. Almarhum kemarin tanggal 6 Juli 2021. Sakit? Meninggal ya. Sakit? Ya. Sekarang belum punya yang baru lagi? Alhamdulillah pasca meninggalnya beliau banyak pengacara-pengacara juga yang kondang yang terpanggil jiwanya untuk memberikan bantuan hukum. Cukup banyak, hanya mungkin kan tidak mungkin kita ambil semuanya, hanya beberapa orang saja. Yang aktif mendampingi Bro Ruslan siapa? Nanti ada Dr. Anus Muhammad Al-Katiri. Al-Katiri kan lawyernya Syahganda juga. Betul. Kemudian ada Pak Alven Gomez. Kemudian ada Pak Hudi Yusuf, dan teman-temannya dan timnya masing-masing. Insyaallah. Sekarang sudah sidang yang keberapa, Bro? Saya sudah tidak bisa hitung. Nggak bisa hitung ya sidang keberapa? Kalau boleh tahu, kemarin di penahanan tanggal berapa? Tanggal 17 Desember 2020. 17 Desember 2020 udah penangguhan penahanan ya? 7 bulan kurang 10 hari. 7 bulan kurang 10 hari karena baru punya kasus memang lebih dulu ya? Iya, betul. Sekarang sidang sudah sampai apa? Sekarang agendanya nanti tanggal 26 besok itu saksi ahli atau ahli dari Dewan Pers. Ahli dari Dewan Pers. Berapa ahli yang sudah diajukan? Saya mungkin butuh sekitar 4 ahli. 4 ahli? Tapi kemungkinan mungkin 3 ahli ya. Kemudian kalau dari jaksa penuntut umum sudah berapa ahli yang mereka ajukan? Dari jaksa penuntut umum 3, sosiologi hukum, kemudian ahli bahasa, ahli pidana. Tetapi ahli pidananya
Ya. satu kali pun nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir. Siapa Saya lupa namanya. yang diminta? Dokter Trubus, bukan. Trubus yang sosiologi hukum. Iya. Tapi satunya bukan, saya lupa. Oke. Nah, kemudian sosiologi hukumnya Trubus. Ya. Nah, Trubus ini pertemuan pertama hadir. Ya. Kemudian karena belum selesai, diminta untuk hadir pertemuan berikutnya. Nggak hadir. Nggak hadir. Dikasih waktu lagi minggu depannya nggak hadir. Sampai 3 kali panggilan tidak hadir dengan alasan berbagai macam. Padahal dia dari JPU. Betul. Nah, Oke. yang ketiga ahli bahasa sama pertemuan pertama hadir, kedua, ketiga, keempat nggak hadir. Nggak hadir. Jadi ya Di skip aja saya tuh. nggak tahu kesimpulannya seperti apa. Kalau ahli dari mereka sudah tidak hadir, seperti apa proses hukumnya. Oke. Dakwaannya ya udah dibilang nih tadi ya pasal-pasal ini ya sebenarnya. Jadi sidang tuntutan masih lama berarti ya? Iya. Sidang tuntutan. Iya. Padahal sidang pertama kapan? Sidang pertama Kira-kira bulan Agustus. apa? Agustus ya? 2020. Udah 1 Udah tahun. 1 tahun. Makanya saya udah nggak hitung. Udah kelamaan ya? Udah nggak kehitung.